Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Pertemuan kita untuk kelas 9 hari ini di pelajaran matematika, dan kita ambil judul menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan dikira tidak ada. Pelajaran persamaan kuadrat untuk apa dipelajari? Ada juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contohnya. Diketahui keliling suatu persegi panjang adalah 10 meter. Luas maksimum dari persegi panjang tersebut dengan satuan meter kuadrat. Kita jawab. Keliling persegi panjang 10 meter. Panjang kita misalkan X meter. Lebar kita misalkan Y meter. Maka keliling, rumus keliling 2 kali panjang tambah L. Ini rumus keliling. Kita pakai karena keliling yang diketahui. Di bawah keliling ini 10. 10-nya dari yang diketahui, 10 meter maksudnya. Sama dengan 2 kali X. Karena panjang kita misalkan X tambah lebar itu Y kita misalkan tadi. Maka 10 sama dengan 2 kali X, 2X tambah 2 kali Y, 2Y. Maka kedua ruas sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 2X bagi 2, X. 2Y bagi 2, itu Y. Maka kita pindahkan X ke ruas kiri menjadi negatif. Maka 5 kurang X itu adalah Y. Sedangkan rumus luas kita tahu panjang kali lebar. Maka kita substitusi nilai Y dan nilai X-nya nanti. Di mana panjang atau lebarnya kita substitusi. Panjangnya katanya tadi X. Udah. Lebarnya katanya tadi Y. Sedangkan Y sekarang sudah 5 kurang X. Itu pengertiannya. Y tadi katanya itu adalah lebar. Itu 5 kurang X. Maka kita kalikan. X kali 5, 5X. X kali negatif X, negatif X kuadrat. Maka yang ditanya adalah luas maksimum. Kita pakai rumusnya. Min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Apa itu B? Apa itu A? Apa itu C? A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat, negatif 1. B itu adalah koefisien dari X, yaitu 5. C-nya mana? Tidak ada, 0. Maka kita substitusi. Min B katanya 5 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 kali 0 per 4 kali negatif 1. 4 kali negatif 1 kali 0 ya 0. 5 kuadrat 25. 4 kali negatif 1 negatif 4 kali negatif jadi positif. Hasilnya 25 per 4. Ini sebenarnya luas maksimumnya jikalau dia kita bikin menjadi bentuk pecahan biasa. Kalau kita bikin menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 6/4 meter kuadrat. Karena tadi luasnya katanya satuannya meter kuadrat. Jadi ini dia caranya, nak. Ikutin apa yang diketahui. Keliling diketahui, pakai dulu rumus keliling. Baru lakukan luasnya. Yang berikut kita masuk ke fungsi. Fungsi kuadrat. Yang pertama pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya sama dengan 2. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Lihat ya.
pangkat dari variabelnya yang paling tinggi itu adalah pangkat 2. X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Variabel itu pangkat tertingginya 2. Ini bentuk umumnya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sebagai persamaan grafik fungsi. Ini juga. Dengan A, B, dan C elemen real, dan A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, pasti dia berbentuk parabola. Yang kedua, jika A lebih dari 0, maka grafik menghadap ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Jika A kurang dari 0, maka grafik menghadap ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Ini gambarnya. Jika A lebih dari 0, maka dia menghadap ke atas atau dia disebut terbuka ke atas. Titik baliknya minimum. Itu gambar B. Ini dia. Terbuka ke atas parabolanya. Titik balik minimum berarti ini yang paling rendah. Ini kan akan balik dia ke atas. Akan balik dia ke atas ini. Makanya dibilang titik balik. Baliknya dari minimum balik dia kembali ke atas menjadi maksimum. Itu dia. Jika A kurang dari 0, terbukanya ke bawah. Gambar A ini terbuka ke bawah. Memiliki titik balik maksimum katanya ini. Puncaknya. Dari sini puncak di 3. Baru turun titik balik dia turun maksudnya. Itu pengertian titik balik. Jika D, ini bagian D tadi A, B, C baru gambar D-nya. Jika D besar ya, artinya determinan, diskriminan. Ini diskriminan. Diskriminan lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Jika D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Dalam hal ini, D ini diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Kita lihat gambar. Jika D sama dengan 0, ini gambar yang kedua, hanya menyinggung. Jika D kurang dari 0, dia tidak sama sekali memotong. Gambar yang ketiga. Ini D lebih dari 0. Dia pasti memotong sumbu X. Jadi dilakukan ini, digambar dengan bagus. Yang ketiga, nilai ekstrim fungsi kuadrat. Nilai ekstrim fungsi adalah nilai terbesar atau maksimum atau nilai terkecil minimum yang dicapai suatu fungsi. Jadi nilai ekstrim ini bisa kategori maksimum, boleh juga minimum. Dia akan maksimum jika dia terbuka ke bawah. Dia akan minimum jika dia terbuka ke atas. Itu maksudnya. Jika parabola terbuka ke atas atau A lebih dari 0, akan nilai ekstrimnya minimum. Jika parabola terbuka ke bawah atau A kurang dari 0, akan dicapai nilai ekstrim maksimum. Koordinat titik min B
per 2A, min B per 4A. Ini koordinat titiknya. Menunjukkan nilai ekstrim fungsi, sehingga disebut titik ekstrim. Jadi titik koordinatnya nanti bisa langsung kita tentukan pakai rumus min B per 2A, min D per 4A. Ini ada koma, berarti ini bisa dibilang titik koordinat kartesiusnya. Apsis koordinat tersebut merupakan sumbu simetri, sedangkan ordinatnya merupakan nilai ekstrim fungsi apsisnya. Sumbu simetri berarti min B per 2A ini disebut juga sumbu simetri, sedangkan min D per 4A itu nilai ekstrim fungsi Y, ini X. Biar lebih paham kita ambil dulu yang bagian keempat, menggambar grafik fungsi, biar lebih jelas. Berikut langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di mana A yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga menentukan sumbu simetri. Apa tadi sumbu simetri? Min B per 2A ini tadi. Menentukan titik puncak. Apa menentukan titik puncaknya? Min B per 2A, min D per 4A. Dan yang terakhir menentukan titik bentuk atau titik bantu jika diperlukan. Ambil contoh. Gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Yang pertama, titik potong pada sumbu Y diperoleh dengan cara disubstitusi. Kita misalkan X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya mana? Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Substitusi nilai X-nya, artinya ganti X menjadi 0. Kita masukkan. Y sama dengan X kita ubah, udah dibilang 0. 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 8. Maka Y negatif 8. Maka titik potong pada sumbu Y itu adalah 0, negatif 8. 0-nya ini dari ini X sama dengan 0. Maka X, Y. X, Y. Ini koordinat kartesius X, Y. B, titik potong pada sumbu X diperoleh dengan cara substitusi Y sama dengan 0 ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya sama. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Maka substitusi berarti ganti nilai Y menjadi 0 ke fungsi ini. Y jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Maka untuk mencari ini kita ingat pelajaran memfaktorkan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah mencari akar-akarnya. Caranya itu adalah jika dikalikan hasilnya negatif 8, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Bilang berapa itu? Iya. Negatif 4 dan 2. Inilah dia. Negatif 4 dan 2 positif. Kalau kamu kalikan kedua ini yang di dalam kurung, hasilnya menjadi X kuadrat kurang 2X kurang 8. Maka X kurang 4 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, ini sama dengan 0. Maka X sama dengan 4, pindah ruas ya, jadi positif. X tambah 2, pindah ruaskan 2-nya menjadi negatif 2. Maka titik potongnya itu adalah X, Y. Ingat X, Y. Tadi ini X, Y juga. Ini juga X, Y. Y-nya 0. X-nya 4. X-nya negatif 2. Y tetap 0. Inilah titik potong pada sumbu X dan ini titik potong pada sumbu Y. Yang bagian C katanya sumbu simetrinya atau simetri lipatnya di mana letaknya. Pakai rumusnya X sama dengan min B per 2A, maka X sama dengan min
kali min 2 per 2 kali 1. Hasilnya 1. Maka simetri lipatnya berada pada titik X sama dengan 1. Kita cari titik puncaknya. Titik puncak ada rumusnya. Min B per 2A min D per 4A. Maka kita masukkan nilai D dan nilai B, nilai A. Masukkan B-nya, negatif 2. D itu rumus diskriminan. Maka pakai rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Maka ini min kali min jadi positif, ini sama ya, 1X. Min 2 dikuadratkan 4. Negatif kali negatif jadi positif. Maka ini 32 tambah 4 36 dibagi 4 itu 9. Tapi ini ada negatifnya tinggal. Negatif 9. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Namanya titik berarti jelas harus ada X dan Y. Kita gambarlah dia. Sketsa grafik. Katanya simetri lipatnya 1 atau sumbu simetrinya ini X1. Jadi kalau kita lipat ini maka akan ketemu C dan D. Titik ini. Ketemu itu. Itulah pengertian sumbu simetri ini. Atau simetri lipatnya. Yang mana X sama dengan 1. Memiliki nilai minimum. Ekstrimnya ekstrim minimum karena dia terbuka ke atas, dimana A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas. Dipelajari, perhatikan dan gambar dengan bagus jangan asal-asal. Saya paling tidak suka kalau dibuat asal-asal. Gambar dengan bagus, kamu pelajari, putar videonya, jangan langsung ke bagian terakhir. Saya tidak suka itu. Kamu perhatikan saja yang saya terangkan, pasti kamu akan memahami. Minggu depan kita akan melakukan ujian tengah semester. Jadi semua anak didik kami kelas 9 tolong hadir hari Sabtu mengambil lembar soal kamu. Yang akan kamu bawa ke rumah masing-masing dan akan dikumpulkan nantinya juga kembali ke sekolah. Lihat pemberitahuan dari guru-guru wali kelasmu. Sekian dan terima kasih.